Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kama yajibu alaina min hamdihi wa tadhibih wa nashkuruhu subhanahu ala ihsanihi wa in'amihi wa takrimih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina wa min nazaghati syaitani wa tawhimih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah fi rububiyyatihi wa ilahiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi syahadatan mubarra'atan minasyirki wasyukuki salima wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Para Bapak Ibu Saudara jamaah, alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini menjelang siang. Allah memberikan kita kesempatan untuk mengkaji, mempelajari yaitu hikmah-hikmah yang terdapat di dalam akhlak yang diriwayatkan oleh para ulama salih, para imam muhaditsin, yaitu tentang bagaimana akhlaknya para salafus saleh. Apabila kita mendengar kalimat salafus saleh, mungkin banyak dari kita yang belum memahami pengertian dari apa itu salafus saleh, dan bahkan ada yang sedikit sensitif ya tentang mengenai pengertian dari para salafus saleh. Salafus saleh ini selalu dikaitkan pada generasi yang terbaik dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu disebut dengan salafus saleh. Pembahasan kita ialah merujuk pada akhlak mereka. Akhlak mereka. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dari akhlak terlebih dahulu supaya bagaimana cara kita memahami kalimat akhlak ini bisa sama. Ya. Akhlak secara bahasa atau dalam bahasa Arab, akhlak itu juga disebut dengan as-suluk. Jadi kalau kita mengatakan akhlak, was-suluk itu sama. Sulukur rajul, akhlaknya laki-laki, atau akhlakul mu'min, tingkah lakunya seorang mukmin. Ini pengertian dari akhlak. Nah, akhlak itu sendiri adalah suatu perbuatan, satu perilaku yang dilakukan secara terus-menerus. Secara terus berulang. Nah, ini disebut dengan akhlak. Ini secara lughawi, secara bahasa. Maka di kalangan para ahli bahasa, akhlak ini dibagi menjadi dua kalangan atau menjadi dua bagian. Yang pertama disebut dengan akhlakul karimah atau yang disebut dengan akhlakul mahmudah, dan yang kedua disebut dengan akhlakul mazmumah. Akhlakul karimah atau akhlakul mahmudah itu adalah perilaku yang dilakukan secara berulang kali, terus menerus, dan itu baik, karim, mulia, ya, mahmudah, terpuji. Terpuji bagi siapa? Terpuji bagi Allah dan bagi Rasul. Ini standarnya adalah terpuji bagi Allah dan bagi Rasul, bukan standarnya manusia. Kalau bagaimana menurut baiknya manusia, ini tidak akan pernah standar. Karena apa? Karena setiap manusia itu memiliki paradigma yang berbeda-beda, memiliki sudut pandang yang berbeda-beda, memiliki kegemaran yang berbeda-beda, memiliki kesenangan yang berbeda-beda. Ya, sehingga jika kita menggunakan akhlak ini akhlak umum, akhlak manusia, maka tidak akan pernah ketemu, tidak akan pernah bisa membahagiakan. Tetapi akhlakul karimah yang dimaksud adalah akhlakul karimah yang mazmumah, yang mahmudah, yang terpuji, yang dimuliakan menurut Allah dan Rasul. Kalau sudah menjadi standarnya akhlakul karimah itu adalah akhlak yang mulia menurut Allah Rasul, maka makhluk pun akan mengikutinya. Berarti ini adalah kedudukan akhlak yang tertinggi, tingkah laku yang tertinggi, perilaku yang paling mulia yang tidak dapat dikalahkan dengan tingkah laku apapun. Maka tidak ada standar yang melebihi dengan akhlakul karimah ini, tidak ada.
Akhlakul karimah merupakan akhlak yang tertinggi. Kemudian yang kedua adalah akhlakul madhmumah, akhlak yang tercela, adab yang tercela atau akhlak yang tercela. Menurut siapa? Menurut Allah dan Rasul, bukan menurut manusia. Karena ada kalanya menurut manusia satu kelompok ini baik, menurut kelompok yang lain ini tidak baik. Menurut golongan ini baik, menurut golongan yang lain tidak baik. Jadi tidak akan pernah ketemu. Maka standarnya adalah akhlakul madhmumah, disebut akhlak itu buruk apabila akhlak itu tercela menurut Allah dan tercela menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas bagaimana cara kita mengetahui apakah amalan ini, akhlak ini tercela menurut Allah Rasul, ataukah amalan ini mahmudah, terpuji menurut Allah dan Rasul? Caranya bagaimana? Caranya adalah merujuk pada pakemnya, merujuk pada kitabnya, merujuk pada petunjuknya, yaitu petunjuk Allah di dalam kitab Allah, yaitu Al-Quran, dan As-Sunnah, yaitu tingkah laku atau sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini. Taraktu fikum syai'aini lan tadhillu ba'dahuma kitab Allah wa sunnatan Nabi. Kalian tidak akan tercela, kalian tidak akan tersesat, kalian tidak akan hina dengan menggunakan dua pedoman ini, yaitu adalah Al-Quran dan Al-Hadis, As-Sunnah. Maka merujuk akhlakul karimah itu merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian salafus salih. Salafus salih. Salafus salih, salaf berasal dari 3 huruf secara bahasa, yaitu sin, fa, dan lam. Sin, lam, fa, ya. Sin, lam, fa. Salafa. Salafa artinya yang terdahulu, yang telah lampau. Salafus salih artinya adalah orang-orang terdahulu yang saleh. Orang-orang lampau yang mereka diketahui oleh dunia, ya, oleh kita sebagai muslim, ini orang yang dikenal kesalihannya, yang tidak dikenal keburukannya. Jadi mencontoh orang-orang salafus salih. Salafus salih ini siapa? Salafus salih ini dijabarkan, ya. Salafus salih ini dijabarkan, yang dimaksud salafus salih yaitu adalah yang pertama sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Rasulullah adalah orang-orang yang hidup di zaman Rasulullah. Mereka menetapi keimanan bersama Rasulullah, mereka berjuang bersama Rasulullah, dan hingga Rasulullah wafat. Ini adalah orang-orang yang disebut dengan sahabat. Tidak semua orang yang hidup sezaman dengan Rasulullah disebut sahabat, tidak. Abu Jahal sezaman dengan Rasulullah, tetapi Abu Jahal tidak termasuk sahabat. Bahkan Abu Jahal termasuk aduwallah, aduwan Nabi, musuh Allah, musuh Nabi. Jadi yang dimaksud sahabat adalah orang yang hidup sezaman dengan Rasulullah, berjumpa dengan Rasulullah, hidup bersama Rasulullah, berjuang bersama Rasulullah, beriman di zaman Rasulullah, dan mereka mencari ilmu bersama Rasulullah, menetapi keimanan bersama Rasulullah. Ini golongan yang pertama, tingkatan yang tertinggi dari salafus salih. Dan kita boleh mencontoh mereka setelah kita mencontoh Rasulullah. Ya, sebagaimana di dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa al-mahdiyyin ar-rasyidin." Menetapilah kalian pada sunnahku, tingkah lakuku, dan sunnahnya orang-orang yang menjadi khulafaur rasyidin. Mereka adalah para khalifah yang benar, khalifah yang menetapi kebenaran. Khalifah yang menetapi kebenaran. Ini namanya salafus salih, generasi pertama. Kemudian generasi kedua siapa? Generasi kedua adalah generasi yang menjadi penerus para sahabat Rasulullah, yang disebut dengan at-tabi'in. Tabi'in, pengikut para nabi, ya, pengikut para sahabat, murid-muridnya sahabat. Termasuk di sini adalah muridnya Anas bin Malik, muridnya Abu Hurairah, muridnya Abu Darda Al-Ghifari, muridnya para sahabat-sahabat yang dikenal di dalam kisah-kisahnya dalam hadis ataupun dalam kitab-kitab Asbabun Nuzul. Dan yang ketiga, golongan yang ketiga adalah yang disebut dengan ittabi'ut tabi'in,
yaitu para pengikut tabi'in. Jadi 3 generasi ini adalah generasi yang memang telah disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sabdanya, khairun nasi qarni, tsumma alladzi yalunahum, tsumma alladzi yalunahum. Jadi sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya umat ini adalah sahabatku. Umat yang terbaik adalah sahabatku, sahabat Rasulullah. Tsumma alladzi yalunahum, kemudian orang yang mengikuti pada mereka. Mengikuti artinya orang yang menjadi murid mereka. Kemudian yang menjadi murid mereka, cucu mereka. 3 generasi inilah yang disebut dengan salafus saleh. Kalau saat ini ada orang yang mengatakan saya adalah salafus saleh, berarti dia adalah pendusta. Dan tidak akan diakui oleh para ahli ilmu, tidak akan diakui oleh muslim dengan menggunakan istilah salafus saleh. Sama seperti menganggap dirinya adalah imam muhaditsin, padahal imam muhaditsin itu telah terputus di zaman namanya al-mutaqaddimin atau al-mutaakhirin. Mutaqaddimin wa mutaakhirin. Nah, di sini ini sudah terputus istilah-istilah yang disematkan oleh para ahli ilmu dan orang-orang iman yang salih tentang julukan-julukan mereka. Jadi tidak berlebihan kalau kita mencontoh mereka, ini boleh. Kenapa kita harus mencontoh para salafus salih? Karena para salafus salih mereka adalah orang-orang yang dijamin kebenarannya oleh Rasulullah SAW, dan mereka adalah orang-orang yang lebih mendekati kebenaran karena mereka sangat dekat dengan Rasulullah, baik zamannya, baik dalam mewarisi ilmunya, baik di dalam penjelasan-penjelasan dan tentang hikmah. Ya. Bahkan ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah mengingatkan, la tasubbu ashabi, jangan kalian merendahkan, mencela kepada generasi sahabatku. Ya. Jangan kalian merendahkan, jangan menganggap enteng. Fawalladzi nafsi biyadi, law anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma adraka mudda ahadim wala nasifah. Seandainya kalian berinfak emas sebanyak atau sebesar Jabal Uhud. Jabal Uhud itu besar ya. Jabal Uhud itu tingginya 1000 meter di atas permukaan laut. Panjangnya itu 8 km. Lebarnya itu 3 km. Ini Jabal Uhud. Jika kalian menginfakkan emas fisabilillah sebesar Jabal Uhud, niscaya kalian tidak membandingi sedekah para sahabat yang hanya 1 mud saja. Kenapa seperti itu? Karena besarnya perjuangan dari para sahabat di masa dulu. Karena besarnya perjuangan para sahabat di masa lalu. Dan karena keutamaan para sahabat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Maka tidak berlebihan kalau kita menggunakan istilah salafus salih, bahwa kita mengikuti para salafus salih, kita mencontoh mereka, kita menganut bagaimana mereka beranut, ya, bagaimana mereka menganut Rasulullah atau bermanhaj namanya, maka ini tidak berlebihan. Bahkan ini dianjurkan di zaman umat yang saat ini. Karena apa? Karena semua dalil-dalil, semua kisah-kisah, semua contoh-contoh akhlak yang mengajarkan adalah para salafus salih. Mengajarkan adalah para salafus salih melalui perantara-perantara yang disebut dengan al-isnadus salih, yaitu para rantai sanad yang salih. Nah, istilah salafus salih juga diistilahkan dengan ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah. Jadi salafus salih ini bukan organisasi, bukan lembaga, bukan sebuah kelompok-kelompok khusus ya, seperti sekarang ini yang sangat banyak sekali, tidak memiliki bendera-bendera ya, tidak, itu adalah istilah yang besar yang disebutkan oleh para ahli. Ahli sunnah wal jamaah juga sama. Ahli sunnah wal jamaah bukan sebuah bendera, bukan sebuah kelompok, bukan sebuah partai atau apa saja, bukan ya. Ahli sunnah wal jamaah adalah istilah yang dinisbatkan sama seperti dengan salafus salih. Salafus salih adalah ahlu sunnah wal jamaah. Dan orang-orang yang mengikuti para salafus salih, mereka termasuk dalam kategori ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah artinya adalah orang yang menjadi ahli, pelaku, orang-orang yang mengerjakan sunnah Nabi SAW. Para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in, mereka sangat memurnikan, sangat getol dalam mengikuti sunnah Rasulullah SAW.
Bahkan mereka menjaga kemurniannya, mereka tidak berani menambahkan syariat di dalamnya, mereka tidak berani untuk memodifikasi syariat Nabi. Ini disebut dengan ahli sunnah. Ahli sunnah itu adalah menunjukkan sebuah kesungguhan para sahabat di dalam mengikuti sunnah Nabi. Hingga mereka tidak berani untuk memodifikasi syariat, memodifikasi amal ibadah itu loh, mereka nggak berani. Dia menunjukkan kesungguhan mereka. Kemudian wal jamaah, istilah wal jamaah, maksudnya jamaah kalau secara lugawi adalah kebersamaan, bersama, bersatu. Ahlus sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang bersungguh di dalam menetapi sunnah dan mereka berkumpul bersatu bersama orang-orang yang menetapi sunnah. Ya. Jadi jamaah bukan diartikan seseorang yang mengangkat suatu kelompok kemudian membaiat dan mereka mentaatinya, mengorbankan dirinya, bahkan menganggap mendudukkannya dia setara dengan Allah dan Rasul. Ini salah. Pemahaman yang salah, pemahaman yang menyimpang, pemahaman yang keluar dari garis-garis kebenaran. Ya, sebagaimana yang diungkapkan oleh Abu Syama Asy-Syafi'i, seorang ulama Asy-Syafi'iyah, dia mengatakan yang disebut dengan jamaah adalah orang-orang yang mengikuti kepada para salafus saleh pada jamaah yang pertama. Siapa? Itu Rasulullah bersama para sahabat, kemudian tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Walaupun di zaman sekarang orang-orang yang mengikuti kiprah mereka, sejarah mereka, mengikuti amal-amal mereka, tingkah laku mereka, ya, ini disebut dengan al-jamaah. Ya, bagaimana yang diungkapkan oleh Abdullah bin Mas'ud, mereka mengatakan al-jamaah ma faqal haqqa wa in kunta wahda. Jamaah itu adalah apabila kamu menetapi sunnah, mencocokkan dirimu dengan sunnah Nabi, walaupun kamu hidup sendirian dan kamu tidak memiliki teman lain yang ikut bersamamu dalam menetapinya. Jadi jamaah tidak harus banyak jumlahnya. Jamaah yang dimaksud dalam syariat ini maksudnya adalah orang-orang yang mengikuti pada petunjuk Rasulullah SAW dan juga para sahabat, tabi'in dan tabi'it tabi'in. Dalam hadis yang begitu banyak sekali dijelaskan, Nabi mengatakan wa inna hadhil millah sataftariqu ala 73 thintani wa sab'una finnar wa wahidatun fil jannah wa hiya al jamaah. Umatku ini akan pecah menjadi 73 golongan. 72 kelak mereka adalah orang-orang yang berbondong-bondong masuk neraka dan satu kalangan yang akan masuk surga wahiyal jamaah. Para sahabat bertanya, siapa? Waman hiya ya Rasulullah, siapa yang disebut dengan al jamaah ini? Nabi mengatakan ma ana alaihi wa ashabi. Ma ana alaihi wa ashabi. Ma ana yaitu siapapun yang ada pada diriku, mengikuti pada apa yang aku lakukan, ya, alaihi wa ashabi, dan juga yang mengikuti pada para sahabat. Jadi tidak berlebihan apabila kita membahas satu pembahasan tentang bagaimana akhlaknya para salafus salih, karena mereka adalah orang-orang yang memiliki tingkatan kedudukan suatu akhlak yang tertinggi dari kaum atau dari umat ini. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian kenapa kita harus memiliki akhlakul karimah dan kenapa kita harus mencontoh mereka? Bukankah kita hanya cukup memiliki akidah saja? Ya. Jadi ada beberapa kalangan yang mengatakan bahwa cukup dengan berakidah tauhid, cukup dengan menjalankan rukun iman, rukun Islam, sudah. Kita pasti akan masuk surga, tidak perlu belajar akhlak, belajar amal, tidak perlu. Ini adalah ungkapan yang salah. Ini adalah pernyataan yang menyimpang. Ya. Ini adalah pernyataan yang menyimpang. Karena apa? Karena para salafus salih, mereka mensejajarkan antara akhlakul karimah dengan akidah. Bahkan mereka menjadikan akhlak ini sebagai usul-usul ad-din, usul-usul atau pokok-pokok di dalam urusan agama. Tidak cukup orang menyatakan saya iman kepada Allah, saya membaca syahadat, saya belajar Al-Quran, saya belajar hadis, tanpa dia menyertai dirinya dengan akhlakul karimah. Tidak boleh, tidak cukup seperti itu. Ya, bahkan orang yang mengklaim dirinya ahlus sunnah wal jamaah, dia mengklaim dirinya adalah pengikut salafus salih, tetapi dia tidak mengikutkan pada dirinya akhlakul karimah, ini adalah para pendusta. Karena apa? Karena para salafus salih, para ahlus sunnah wal jamaah,
mereka mengedepankan akhlakul karimah di dalam akidah agama mereka, mensejajarkan itu, menjadikan akidah dan akhlakul karimah menyatu di dalam diri mereka, dalam keimanan mereka, tidak membedakan. Ya, itu. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, akmalul mu'minina imanan, paling sempurnanya keimanan seseorang. Dan berarti menunjukkan bahwa seseorang itu tidak akan pernah tidak akan pernah sampai pada kesempurnaan iman hingga apa? Ahsanum khuluqan, hingga ia memiliki akhlak yang paling baik, memiliki akhlak yang baik. Paling amalan yang dapat menyempurnakan keimanan yaitu adalah akhlak yang baik, akhlak yang saleh, akhlak karimah. Maka Nabi mengatakan, khiyarukum lin-nisa'i. Pilihan kalian, sebaik-baiknya kalian, orang yang paling mulianya kalian ialah orang-orang yang mampu memuliakan pada istri-istrinya, memuliakan kepada para wanita-wanita, kepada ibu, kepada istri, kepada anak perempuan, kepada saudara perempuan. Ini disebutkan oleh Rasulullah, salah satu ciri penyempurna keimanan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Jadi amal saleh merupakan bagian dari iman. Ya. Rasulullah SAW mendudukkan akhlakul karimah ini sebagai pemberat timbangan amal seseorang di hari kiamat. Rasulullah mengatakan, "Ma syai'un afqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min khuluqin hasanin." Min khuluqin hasanin. Jadi tidak ada satu amalan yang dapat memberatkan keadaan amalan seseorang di hari kiamat kecuali akhlak yang baik. Seseorang itu ketika memiliki iman, memiliki akhlak yang baik, itu sudah cukup membuat timbangan di hari kiamat itu menjadi sangat berat dan cukup memuaskan bagi Allah ketika seorang hamba ditimbang dan akhlak serta keimanannya ini ada. Ya. Makanya kita jangan tertipu dengan orang yang hanya pandai berilmu, namun ia tidak memiliki akhlak. Pandai berhujah, tapi dia tidak dapat menahan lisannya dari berkata yang buruk. Jangan tertipu. Hanya orang yang pandai berbicara secara ilmiah, tetapi dia tidak pernah mencerminkan dalam dirinya akhlakul karimah. Rasulullah tidak seperti itu. Ya, Rasulullah itu ahli dalam berdalil, ahli dalam berhujah, ahli dalam ilmu, tetapi Rasulullah menampakkan di dalam akhlaknya. Para ahli ilmu juga sama, para sahabat juga sama, para salafus salih juga sama. Ya, ini. Dan termasuk di kalangan tabi'in dan tabi'ut tabi'in, di situ terdapat para mazhabin, orang-orang yang dijadikan sebagai mazhab. Seperti contohnya adalah Imam Maliki, kemudian Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu justru sangat dekat sekali dengan sahabat. Ya. Beliau lahir pada tahun 80 Hijriah, yaitu 80 tahun setelah Rasulullah hijrah. Ini. Rasulullah SAW sangat mengutamakan akhlak kepada umatnya. Sangat mengutamakan akhlak kepada umatnya. Bahkan Rasulullah menjanjikan orang-orang yang dia tidak hanya cukup mengimani Allah Rasul saja, tapi dia juga meningkatkan dirinya, kapasitas kemampuannya dengan akhlakul karimah, Allah akan menyandingkan, mensejajarkan orang-orang ini bersama Rasulullah SAW kelak di hari kiamat. Nabi mengatakan, Inna min habbikum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqan. Orang yang paling aku cintai, orang yang paling aku cintai dari kalangan kalian, umat. Dan kelak nanti dia akan paling dekat duduknya denganku di hari kiamat, mereka adalah orang-orang yang memiliki akhlakul karimah, akhlak yang paling baik. Rasulullah SAW itu ketika sholat selalu membaca doa, Allahumma hdini li ahsanil khalq, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha ila anta. Allah, tunjukkanlah aku pada baiknya akhlak, karena yang tidak ada seorang pun yang dapat menunjukkan akhlak yang baik kecuali Engkau. Dan jauhkan aku dari su'il akhlak. Wa'udzubika
min su'il akhlak. La ya'idni lisu'iha illa anta. Dan tidak ada yang bisa menjagaku dari jeleknya akhlak itu kecuali adalah Engkau. Ya Allah, jadikan aku hamba-hambamu yang selalu memiliki akhlak yang baik. Jauhkanlah aku dari akhlak yang buruk, karena semuanya itu tidak akan datang kecuali datangnya dari Engkau. Allah, atau kita bisa membaca doa dengan contoh doa yang lain. Allahumma inna a'udzubika minan nifaq wa su'il akhlaq wa dhikil arzaq. Allah, jauhkan aku dari sifat munafik dan dari jeleknya akhlak dan dari sempitnya rezeki. Kedudukan akhlak, akidah, dan agama ini sangat penting dan merupakan usuluddin, pokok-pokok di dalam menetapi sebuah agama. Maka tidak boleh terlepas seseorang muslim, seorang mukmin dari yang namanya akhlakul karimah. Dan kita mencontoh bagaimana para salafus salih mereka memiliki akhlak-akhlak tersebut. Yang pertama, akhlaknya para salafus salih yaitu adalah mereka amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Dan ini adalah satu perkara yang pertama kali didapatkan oleh Rasulullah dan dilakukan oleh Rasulullah, yaitu adalah amar ma'ruf nahi mungkar, dan dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, dan hingga sampai sekarang orang-orang yang mengikuti mereka akan terus melestarikan ini, yaitu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf artinya adalah mengajak, perintah, memerintahkan pada ma'ruf. Jadi yang namanya merintah itu bisa jadi kadang-kadang yang merintah tidak melakukannya. Bisa jadi. Apakah boleh yang seperti ini? Boleh. Namanya perintah. Ya, namanya perintah. Beda dengan sana. Sana itu mencontohkan, mensunahkan. Ya, kedudukannya sama. Orang yang perintah dengan orang yang mensunahkan sama. Ya, orang yang memerintahkan sholat, kemudian ada orang yang mengerjakan sholat. Sebab perintahnya dia yang memerintah mendapatkan pahala dari orang yang diperintah. Sama orang mencontohkan sholat, kemudian dicontoh orang lain cara sholatnya, maka orang yang mencontohkan ini mendapatkan pahala dari orang yang mencontoh. Ini hanya saja bedanya kalau mansan orang yang mensunahkan dia mengerjakan, kalau memerintahkan dia belum tentu mengerjakan. Seperti contoh Nabi mengatakan kepada para wanita, ya, ahjibu, berhijablah kalian. Apakah Rasulullah berhijab? Tidak. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan istatiru, menutuplah aurat kalian. Apakah Rasulullah kemudian menutup aurat seperti wanita? Tidak. Ya. Jadi memerintahkan amar ma'ruf ini belum tentu yang memerintahkan ini melaksanakannya. Ini boleh yang seperti ini. Dan ini akhlak. Selalu memerintahkan amar ma'ruf, melarang pada kemungkaran. Ketika melihat kemungkaran sedikit, kemungkaran langsung bergerak, langsung bereaksi. Ini sifat dari akhlak para salafus salih. Beda dengan orang yang hatinya sudah mati, dia tidak pernah mau melaksanakan amar ma'ruf, tidak mau menjalankan nahi mungkar. Karena apa? Dia merasa luluh beku. Ya kamu kalau mau tenggelam di neraka udah tenggelam aja. Kalau kamu mau bersungguh ke surga ya udah bersungguh aja. Nah, ini bukan akhlaknya para salafus saleh. Ya. Kan orang-orang yang mendiamkan saudaranya, mendiamkan seseorang ketika melihat kemungkaran, kemudian dia tidak mengingkarinya, dia tidak menasihatinya, dia tidak mengamar ma'rufinya, maka orang-orang seperti ini kategorinya adalah dayus. Dayus artinya membiarkan melihat kemungkaran pada orang lain, lantas dia mendiamkannya. Kami mengatakan pintu-pintu surga itu ditulis oleh Allah. Dibuatkan sebuah segel namanya la yadkhulul jannah ad-dayus. Tidak akan pernah bisa masuk surga orang yang dayus. Artinya apa? Orang kalau selama hidupnya dia tidak pernah amar ma'ruf nahi mungkar, dia tidak akan pernah dapat masuk surga. Tidak akan pernah dapat masuk surga. Karena apa? Karena amar ma'ruf nahi mungkar adalah perintah Allah. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Al-Imran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun. Hendaklah kalian menjadi, wal takun, hendaklah kalian ada, menjadi, ya, minkum, wal takum minkum, hendaklah di kalangan kalian itu menjadi orang-orang yang
memerintahkan pada ma'ruf. Perintah ma'ruf itu apa? Merintahkan ibadah, merintahkan nyembah Allah, merintahkan iman, merintahkan sholat, merintahkan wudhu, memerintahkan sedekah, merintahkan untuk mengaji, merintahkan apa saja yang mendatangkan keridhaan dan pahala dari Allah. Wan hanil mungkar, kemudian melarang pada kemungkaran, mencegah orang berbuat kemungkaran, cegah, jangan, kamu jangan meninggalkan sholat, jangan menyia-nyiakan, dan seterusnya. Ini. Bahkan Allah mengatakan, memuji terhadap orang-orang yang senantiasa amar ma'ruf oleh Allah, disebutkan di dalam Al-Quran sebagai kalangan umat yang tertinggi, yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya. Kalian adalah akan menjadi sebaik-baiknya umat. Kalian adalah sebaik-baiknya umat. Siapa itu? Ialah orang-orang yang memerintahkan pada ma'ruf, hal-hal yang baik. Wa tanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran, dan senantiasa beriman kepada Allah. Gak cukup hanya perintah baik saja, tapi dia nggak beriman, ya nggak boleh. Dia juga harus beriman kepada Allah. Jadi kalau kita berada di kantor melihat teman kita berbuat kemungkaran, diingatkan, jangan begitu tuh nggak baik. Ayo sholat, ayo bangun, ayo sholat. Misalkan ayo udah adzan loh, ayo begini, ayo begitu, ya. Jangan merasa risau. Walaupun kita dianggap, wah ini kamu tuh cerewet, kamu tuh banyak omong, kamu tuh sok suci, biarlah apa kata mereka ya. Kita hanya membutuhkan persaksian Allah. Kita hanya membutuhkan keridhaan Allah dengan melakukan hal seperti itu. Ini yang dilakukan oleh para salafus salih. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan, qulil haq wa in kana murran. Katakan kebenaran itu walaupun terasa pahit, diterima orang. Walaupun orang yang mendapatkan nasihat kita itu merasa marah, merasa dongkol, merasa benci, merasa dia itu tertekan, merasa dia itu terjepit, tapi selama kita menyampaikan hak, menyampaikan kebenaran, sampaikan. Yang menyakiti itu bukan kebenaran itu, yang menyakiti itu adalah kekafirannya atau ghafilatnya, kebodohannya, kejahiliahannya, kelemahan imannya, itu yang akan menyakitinya. Bukan nasihat kita, karena Al-Quran adalah hikmah. Adalah hikmah. Tidak ada orang itu diberi hikmah lantas dia merasa karena hikmah, bukan. Yang menjadi marah, yang membuat dia itu marah, bukan hikmahnya, tetapi adalah kebodohannya, kesesatannya, kelemahannya di dalam urusan ini. Jadi amar ma'ruf nahi munkar merupakan sebuah akhlak yang utama dari para salafus saleh. Rasulullah memberikan kita sebuah petunjuk bagaimana cara kita menjadi orang-orang yang senantiasa amar ma'ruf nahi munkar. Nabi mengatakan, man ra'a munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapapun yang melihat kemungkaran di depannya, hendaklah dia merubah dengan tangannya. Artinya dia menindak secara langsung. Fa illam yastati', jika dia tidak mampu mungkin karena orang yang mau ditegurnya ini stratanya lebih tinggi, orang yang ditegur ini kalau ditegur langsung dia bisa ngamuk, merusak segalanya misalkan. Kalau dengan secara langsung ditangani langsung ia tidak mampu, Nabi mengatakan fa illam yastati' fa bilisanih, maka cukup dengan lesan yang baik, dengan lesannya, dengan ucapannya. Berikan nasihat, jangan, misalkan, ayo kerjakan, tolong dilakukan, tolong diamalkan. Nah, seperti itu contoh-contoh dari fa illam yastati' fa bilisani wa illam yastati' fa biqalbi. Apabila melakukan itu juga tidak mampu, karena apabila dia menyuarakannya, dia mungkin akan dipecat, atau mungkin dia akan dimusuhi dan seterusnya. Ya. Fa'ilam yastati', jika dia tidak mampu mengucapkan itu, atau mungkin karena terhalang waktu, jarak dan seterusnya, fa biqalbi, maka cukup hatinya mengingkari dari kemungkaran itu. Orang teman kita, sahabat kita, waktunya sholat dia nggak mau sholat, waktunya ibadah dia nggak mau ibadah, ya. Waktunya mengeluarkan zakat dia tidak mau mengeluarkan zakat. Kita ingatkan sudah, kita bantu sudah,
tapi dia tetap tidak mau, maka cukup hati kita dengan mengingkarinya. Nabi mengatakan fadzalika adhaful iman, dan yang terakhir ini adalah tingkatan iman yang paling rendah. Artinya, walaupun keimanan yang terendah yang harus kita lakukan, lakukanlah. Bukan berarti kemudian kita cuek. Yang tidak boleh adalah cuek, ghash, membiarkan, membiarkan terserah, itu tidak boleh. Karena apa? Karena Allah mengancam pada seorang orang-orang yang dayus melihat kemungkaran dan dia tidak mau merubahnya, maka walaupun dia berdoa kepada Allah, Allah tidak akan mengabulkannya. Dia ibadah kepada Allah, Allah enggan untuk menerimanya. Kepada siapa? Orang-orang yang tidak mau beramar ma'ruf nahi. Kemudian yang kedua, sifat dari akhlak dari para salafus saleh, sunnah wal jamaah, yaitu mereka senantiasa memberi nasihat kepada orang lain karena Allah. Ya. Yu'til hikmah li akhar. Memberikan kalimat-kalimat hikmah kepada orang lain. Senantiasa menasihati orang lain. Ini akhlak, sifat, contoh yang dilakukan oleh para salafus, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Hingga dalam hal yang paling kecil saja, yang paling sepele, urusan makan saja, itu mereka mengingatkan. Ya. Dalam hal masalah cara minum saja, mereka mengingatkan. Ya. Apalagi dalam hal-hal yang urusannya itu berat. Mereka justru lebih mengingatkan kembali, lebih menasihati. Jadi nasihat kepada orang lain, dan itu niatnya karena Allah. Bukan karena congkak, bukan karena pamer, bukan karena ingin merasa diri diketahui bahwa dirinya ini loh ahli nasihat, dirinya ini loh ahli ilmu, dirinya ini loh orang hebat. Tidak. Dia tidak menganggap seperti itu. Dia menasihati orang lain karena mencari ridho Allah. Karena mencari ridho Allah. Sebagaimana dalam sabda Nabi SAW, ad-dinun nasihat, ad-dinun nasihat, ad-dinun nasihat, hingga Rasulullah mengulanginya 3 kali. Agama itu ya nasihat, agama itu nasihat, nasihat itu ya agama. Para sahabat mengatakan, liman ya Rasulullah, untuk siapa sih? Kemudian Nabi mengatakan, lillah, wali kitabih, wali rasuli, wali a'immatil muslimina wa ammatih. Nasihat yang dilakukan kepada Allah, kepada kitab Allah, kepada utusan Allah. Kalau nasihat kepada ketiga perkara ini maksudnya adalah kita mengimaninya, kita mengimani Allah, itu disebut dengan nasihat kepada Allah. Nasihat kepada Rasul adalah menjalankan sunnahnya. Nasihat kepada kitab Allah maksudnya adalah mengimani, mengamalkannya, dan menjaganya. Kemudian nasihat yang ditujukan kepada a'immatil muslimin wa amatihim, kepada para pemimpin-pemimpin muslim dan para umumnya penduduk kaum muslimin. Ini maksudnya adalah nasihat, yaitu dengan memberikan kalimat-kalimat hikmah, nasihat-nasihat yang baik. Kalimatul hikmah dhalatul mu'min faman wajadaha fahuwa haqqu bih. Nasihat itu adalah barang hilangnya orang iman. Kalau orang iman ketemu dengan nasihat, apa yang seharusnya dia lakukan adalah menerima nasihat itu. Karena apa? Karena nasihat itu adalah seperti barang hilangnya. Seperti orang kehilangan cincin mas kawin yang sangat berharga. Dia sudah memakainya selama 25 tahun atau 30 tahun atau bahkan 50 tahun, cincin itu nggak pernah lepas dari jari. Tiba-tiba hilang. Oh, merasa sedih, merasa susah. Kemana cincin ini? Cincin ini walaupun harganya nggak seberapa, tapi kenangannya yang luar biasa. Kemudian tiba-tiba datang seorang anak kecil membawa cincin. Apakah ini cincinmu, wahai nenek? Kemudian dia melihat. Yang pertama dilihat siapa? Yang pertama dilihat adalah cincinnya dulu. Jangan dilihat anak, ya wah, anak kecil bawa cincin. Ah, kamu masih ngusan. Udah, ini bukan cincinku. Ya kalau seperti itu dia akan kehilangan. Kalau dia melihat cincinnya, oh iya ini cincinku. Walaupun yang membawa adalah anak kecil, dia akan menerimanya. Sama seperti nasihat. Walaupun yang mendatangkan nasihat itu adalah anak-anak kecil. Orang-orang yang usianya lebih di bawahnya, dia lebih junior daripada dia. Kita adalah senior mereka, tetapi kita diberi nasihat oleh mereka, kita harus menerimanya. Para salafus salih, mereka senantiasa memberikan nasihat, mereka juga menerima nasihat. Bahkan ketika mereka menerima nasihat dari Rasulullah, mereka duduk
tenang. Seakan-akan di atas kepala mereka itu ada burung yang tidak akan pergi kemana-mana. Burung itu kalau taruh di atas kepala kita dan kita banyak bergerak, itu akan pergi. Tapi kalau kita tenang seperti patung, burung itu berhenti, dia hinggap di kepala kita, bahkan dia sampai berak di situ. Ya, karena apa? Karena merasa tenang. Sifat dari orang-orang salafus salih, mereka adalah senantiasa nasihat. Ya, jangan pernah berhenti. Kalau kita dianggap orang yang cerewet, bawel, terlalu banyak nasihat, ya, sok tua dan lain sebagainya, sudahlah. Ya, abaikan kalimat-kalimat itu dan tetap kita lakukan istiqomah, yaitu memberi nasihat kepada mereka sebagaimana nasihatnya para nabi zaman dahulu. Kalau kita baca dalam surah-surah dalam Al-Quran, kisah-kisahnya para nabi, walaupun mereka dihujam dengan siksaan kaumnya, walaupun mereka dicela kaumnya, walaupun mereka dicaci maki, bahkan dimusuhi, dihajar, mereka tetap mengatakan, wa ansahu lakum, aku adalah orang yang nasihat kepada kalian. Seperti Nabi Nuh, ketika membuat perahu-perahunya diberakin, perahunya dirusak, dihalang-halangi Nabi Nuh untuk membangun perahu, Nabi mengatakan, wa ana ansahu lakum, wa ansahu lakum, aku adalah orang yang menasihati kalian. Akan datangnya, bahayanya datang siksaan dari Allah. Terus nasihat walaupun kita dicaci, terus nasihat walaupun kita dicela, tidak berhenti. Ya, jangan seperti lilin. Jangan seperti lilin, dia menyala tapi dirinya terbakar. Dia nasihat tapi dia sendiri tidak mau mengamalkannya. Ini tidak boleh. Atau seperti matahari, atau seperti lampu baterai, ya. Dia menyala, tapi kalau sudah habis energinya sudah selesai. Kita tidak seperti itu. Kita seperti matahari. Walaupun dihalang-halangi oleh mendung, oleh hujan, matahari tidak akan pernah berhenti untuk bersinar. Walaupun di malam hari matahari itu bersinar, tetapi bersinarnya di suatu tempat. Nah, ini adalah nasihat yang baik, tingkah laku, akhlak yang dilakukan oleh para salafus. Kemudian yang ketiga adalah para salafus saleh memiliki akhlak bahwa mereka di dalam urusan sholat, mereka senantiasa mengutamakan sholat, terutama sholat 5 waktu. Bagaimana cara mereka mengutamakannya? Mereka mensegerakan untuk mengamalkannya, melaksanakannya. Tidak menyia-nyiakannya. Mereka mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Mereka mengerjakannya dengan penuh kekhusyuan. Mereka mengerjakannya penuh dengan tumaknina. Mereka betul-betul menjaga fitrahnya, kebaikan-kebaikan yang ada di dalam salat. Hingga para sahabat itu, mereka mengatakan bahwa dunia ini penuh dengan kebahagiaan, akan tetapi kebahagiaan yang paling besar yang kami jumpai adalah di dalam salat-salat kami. Hingga para sahabat itu, mereka rela menunggu Rasulullah lama hanya untuk mengerjakan salat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka merasa bahagia dengan mengerjakan salat. Jadi akhlaknya para salafus salih ini, mereka mengutamakan salat, mementingkan waktu salat. Ya, sebagaimana dalam firman Allah, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Pertama kali Allah menciptakan surga, kemudian Allah menciptakan surga itu diberikan bisa berbicara, maka diperintahkan oleh Allah, wahai surga, engkau telah kuciptakan dengan niatku, dengan tanganku, maka sekarang kamu berbicaralah. Yang dikatakan surga yang pertama kali adalah qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang iman itu. Mereka akan menjadi penghuni diriku. Yaitu mereka adalah orang-orang yang di dalam salat-salat mereka khasyi'un, orang-orang yang khusyuk. Akhlaknya orang-orang salafus saleh, mereka mengutamakan salat. Salah satunya dengan cara khusyuk salatnya. Mengutamakan waktunya. Mempersungguh, mengintrospeksi gerakan-gerakannya, mengintrospeksi gerakan dan juga bacaannya. Ya. Ada dalam satu hadis, satu nasihat dalam hadis yang cukup cukup menegangkan gitu. Hadis yang diriwayatkan oleh
Imam Muhaditsin, man hafadha 'ala shalah akramahullahu bi khamsi khisal. Barang siapa yang menjaga salat, mengutamakan salat, maka Allah akan menjaganya dari 5 perkara. Orang yang senantiasa mengutamakan salat 5 waktu, maka Allah akan menjaga ia, Allah akan memuliakan ia, akramahullah, Allah akan memuliakannya dengan 5 perkara. Apa saja 5 perkara? Yang pertama, yarfawanhu dhiqal aish. Allah akan mengangkat kesempitan-kesempitan hidupnya. Semua kesulitan hidup itu oleh Allah diangkat. Sebab mengerjakan sholat. Mau kesulitan kecil, kesulitan yang sedang, ataupun kesulitan yang besar, orang itu kalau dia terus mengerjakan sholat, oleh Allah akan dihilangkan. Di dalam sholat-sholat ada sholat-sholat yang dikhususkan untuk menghilangkan kesusahan. Seperti sholat hajat, sholat istisqa, sholat istisqa itu sholat minta hujan. Orang sudah susah, nggak ada air, sumur-sumur sudah kering. Sholat untuk mengerjakan sholat, minta hujan kepada Allah. Allah menurunkan hujan. Ini. Allah menghilangkan semua kesempitan kehidupan ini dengan mengerjakan sholat. Kemudian, wa yarfa'u adzabal qabri. Orang yang senantiasa mengutamakan sholat, oleh Allah akan diangkat siksaan kuburnya. Artinya, orang yang mengerjakan sholat akan dijaga dari azab kubur, dari siksa kubur. Wa yu'tihi kitabahu biyaminihi. Dan kelak nanti pada harinya hisaban, di hari kiamat, dia akan menerima catatan amalannya itu dengan tangan kanan. Orang kalau ahli sholat, ya. Bagaimana dalam sabda Nabi, inna awwala ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah salatuhu. Yang pertama kali akan ditanya kepada seorang hamba ketika dia berhadapan dengan Allah adalah bagaimana salat. Idza salahat sairu amaluh. Kalau salatnya itu sudah dinilai baik oleh Allah, semua amalannya itu oleh Allah sudah dinilai baik. Walaupun banyak kekurangan, tetapi karena salatnya sudah baik, yang di belakangnya itu oleh Allah sudah dianggap penyempurna. Sudah yang belakang juga tak lihat, yang depan saja ini loh. Makanya sholat itu jangan dianggap satu perkara yang remeh, jangan dianggap satu perkara yang kecil. Satu perkara yang besar di hadapan Allah adalah sholat, satu perintah yang turun-temurun yang sama dan tidak berubah dari para nabi, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad adalah sholat. Nabi Adam juga diperintahkan mengerjakan sholat. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim, bahkan hingga sampai kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yamuru ala siratikal barqi. Orang yang senantiasa mengutamakan salat ketika melewati sirat, jembatan antara dirinya dengan jahanam, antara mizan dengan jahanam, dia akan melewati sirat itu kal barqi, seperti kilat. Ya. Makanya Rasulullah menceritakan bagaimana sifatnya orang-orang yang melewati sirat. Sirat itu apa? Sirat adalah jembatan. Jembatan yang berada di atasnya neraka jahanam, yang di sana terdapat namanya al-galalib. Galalib adalah gantol atau pengait-pengait dari besi yang dia akan menyambar setiap orang yang melewatinya. Orang yang melewatinya akan disambar dengan kalalib-kalalib itu hingga jatuh ke dalam neraka. Orang yang mengutamakan sholat akan melewati sirat itu berarti seperti kilat, sangat cepat. Hingga kalalib itu tidak mampu menangkapnya. Tidak mampu untuk menangkapnya. Wa yadkhuluna al-jannah bighairi hisab. Dan yang paling utama adalah orang-orang yang ahli sholat, dia akan masuk ke dalam surga dengan tanpa hisaban. Dia akan masuk surga dengan sangat cepat. Dia akan masuk surga dengan segera. Dia termasuk kalangan awalum yadkhuluna al-jannah. Pertamanya orang-orang yang menjadi barisan pertama yang akan masuk surga. Kita jangan berharap mau jadi yang pertama, yang terakhir, yang belakang, yang penting masuk surga. Nggak boleh kayak gitu. Ya. Karena orang yang terakhir masuk surga, ia adalah jahannamiyun. Ya, diterangkan dalam kitab Sifat Jannah wa Nar. Dalam Imam Bukhari, kitabnya Imam Al-Bukhari, bahwa kelak di hari kiamat ada orang yang terakhir masuk surga. Itu adalah al-jahannamiyun, yaitu
dia merupakan penghuni neraka jahanam. Dia telah disiksa dengan jutaan tahun, ya, ahqaban, beribu-ribu ahqab. Satu ahqab itu lamanya 300.000 tahun. Dia disiksa dengan ribuan ahqab, bahkan ratusan ribu ahqab. Ketika amalan sudah benar-benar hancur lebur, badannya udah gosong, ada keimanan sebesar zarrah, yaitu sebesar biji sawi, yang oleh Allah kemudian diangkat dan dinaikkan ke dalam surga. Ini orang yang terakhir. Kita jangan berharap jadi orang yang terakhir masuk surga. Atau ya paling enggak urutan ke 100, ke 1000, ke 200.000, enggak apa-apa. Jangan. Menjadilah, berusaha untuk menjadi orang-orang yang berada di barisan pertama, orang-orang yang masuk surganya Allah. Wa man tahawana bis shalah. Orang yang sengaja meninggalkan salat. Ya, aqabahallahu bi khamsi asyara uqubah. Orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, dengan menyepelekan, maka Allah akan memberikan 15 siksaan kepadanya. Sittin fid dunya wa thalathin 'indal maut. 6 akan dia dapatkan di dunia, 3 ketika akan mati, wa thalathin 'inda dukhulin fi qabrihi. Kemudian 3 ketika dia akan masuk kuburannya, atau dia masuk ke dalam kuburan akan mendapatkan 3 siksaan. Wa thalathin 'inda liqa'i rabbih ay mauqifil qiyamah. Dan 3 perkara yang dahsyat yang akan dia jumpai saat bertemu dengan Allah di hari mauqif. Hari mauqif itu adalah hari di mana dia dan Allah bertatap muka secara langsung, di mana Allah membuat perhitungan terhadap hambanya, maka tidak ada campur tangan orang lain. Syafaat-syafaat pada saat itu tertutup. Bahkan Rasulullah pun tidak dapat memberikan kepadanya, kecuali amalan-amalannya. Ya, seperti baca Quran, menolong orang, sedekah, itu akan memberikan syafaat. Amalati fid dunya. Adapun siksaan bagi orang yang sengaja menyepelekan, melalaikan sholat, tunza'ul barakah min umuri. Allah mencabut keberkahan dari umurnya. Hidupnya nggak barokah, umurnya panjang tapi dipenuhi dengan kemaksiatan, keburukan. Dia diberikan panjang umur tapi umurnya tidak bisa menjadikan dia masuk surga, tidak bisa menjadikan tinggi amal salehnya. Ini dicabut keberkahan umurnya. Wadhaniya tumhasi masalihin min wajih. Allah menghilangkan tanda kesalihan di wajahnya. Jadi wajahnya itu oleh Allah akan diberikan kehitaman, akan diberikan, tidak ada tanda-tanda orang salih. Ya, makanya kalau kita mengatakan nggak ada yang namanya orang non muslim, orang yang nggak pernah sholat, oh kamu kok tampan, kamu nggak hebat, kamu kok gagah perkasa, kamu berkarismatik, nggak ada. Yang ada adalah orang yang ahli sholat, oleh Allah diberikan karismatik wajah. Semua amal baiknya tidak akan diberi pahala oleh Allah sebab dia meninggalkan sholat. Orang itu kalau sengaja meninggalkan sholat, walaupun dia bersedekah, ahli memberi makan, mengeluarkan sedekah, banyak menolong orang, demi Allah tidak akan diberi pahala oleh Allah amalan itu sebab dia meninggalkan sholat. Walaupun dia pergi berhaji sekalipun, tapi dia tidak mengerjakan sholat, maka Allah tidak menerima sholatnya. Dan yang keempat, Allah tidak pernah mengabulkan, tidak akan pernah mengangkat doanya untuk naik ke langit. Walaupun dia dalam keadaan musafir, walaupun dia butuh pertolongan Allah, mengangkat tangan, manggil Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi dia orang yang menyepelekan sholat, orang yang meninggalkan sholat. Dia adalah orang yang menyia-nyiakan sholat. Doanya tidak akan pernah naik. Dikunci oleh Allah. Dikunci oleh Allah hingga doa-doanya tidak akan pernah sampai dan Allah tidak akan mendengarkan panggilannya. Wal khamisah, yang kelima, laisa lahu hadun fi du'ais salihin. Dia tidak mendapatkan bagian dari doanya orang-orang saleh. Apa doanya orang-orang saleh? Yaitu mendapatkan ampunan, mendapatkan pertolongan. Ya, sebagaimana dalam Al-Quran, orang-orang yang berdoa, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, dan seterusnya. Tidak mendapatkan baiknya doanya orang-orang yang saleh. Wasadisa yang keenam, takhruju ruhuhu bi ghairi iman. Ketika dia rohnya itu keluar dari jasadnya, maka rohnya itu tidak membawa keimanan sedikit pun. Walaupun dia adalah orang yang ahli beramal saleh, berbuat baik, tapi kalau dia meninggalkan sholat, menyia-nyiakan waktu sholat,
sholatnya hanya dua waktu saja, atau dia mengerjakan sholat tapi suka terburu-buru. Maka yang seperti ini, ketika rohnya dikeluarkan dari jasadnya, rohnya ini tidak membawa keimanan sedikit pun. Ya. Wa amalati tusibu 'indal maut, yang akan dia dapatkan ketika dia akan mati, ketika sakaratul maut. Yang pertama adalah ayyamuta dzalilan, dia akan mati dalam keadaan hina. Su'ul khotimah, sudah dipastikan oleh Allah, orang-orang yang senang meninggalkan sholat, orang-orang yang mengabaikan waktu sholat, mengabaikan sholatnya, dia adalah orang-orang yang su'ul khotimah. Wazani ayyamut ja'in, pada saat nyawanya atau sakaratul maut akan diberikan rasa lapar yang sangat. Akan diberikan rasa lapar yang sangat. Wa ayyamut ta'atashan, dan dia akan dicabut nyawanya dalam keadaan rasa haus yang sangat dalam. Diberikan rasa haus. Ya. Jadi memang pencabutan roh itu adalah satu perkara yang berat, hingga seseorang itu akan merasakan lapar dan haus. Sebagaimana dalam kisahnya Akhbarul Kabair, ketika Nabi Adam itu hendak dicabut nyawanya oleh Allah, oleh malaikat, Nabi Adam merintahkan kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, carilah buah-buahan dan ambillah air di sungai, karena hari ini aku sangat haus. Ketika anak-anaknya pergi, maka pada saat itu Nabi Adam dicabut rohnya. Jadi memang orang ketika dicabut, ketika sakaratul maut itu yang dirasakan adalah lapar dan haus. Dan pada saat itu yang datang dua orang. Yang pertama malaikat dengan membawa makanan minuman jika orang iman. Yang kedua adalah setan yang membawa makanan dan minuman. Maka di siapakah yang akan kita ambil? Makanan dari malaikatkah? Apakah malaikat ataukah makanan dari setan? Ketika seorang mengambil makanan dari malaikat, maka dia adalah orang-orang yang husnul khotimah. Dan orang yang makan dari makanannya setan, dia akan menjadi bersama setan masuk ke dalam neraka, dan ini adalah su'ul khotimah. Walau suqya bihari dunya marahnya, walaupun dalam keadaan hausnya, laparnya itu diberikan air minum berupa telaga, tetap tidak akan mengenyangkan perutnya. Karena apa? Karena itu adalah siksaan bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Wa amallati tusibu fil qabri, adapun siksaan yang akan dia dapatkan di dalam kuburan. Yudayyiqullahu alaihi al-qabra hatta takhtalifa adla'u. Dia akan dihimpit dengan tanah, dia akan dihimpit dengan tanah hatta takhtalifa adla'u, sehingga tulang rusuknya ini akan melesat, ya. Kalau Nabi mencontohkan itu seperti ini, berarti tulang rusuknya itu akan saling melesat kiri dan kanan, berarti hancur. Berarti dirinya itu akan hancur. Itu siksaannya. Kemudian yang kedua, yuqadu alaihi fi qabri, dia akan dibakar di dalam kuburannya. Yataqallabu alal jamri lailan wa naharan, dan dia akan dibolak-balik di atas api neraka siang dan malam. Jadi di bawahnya itu akan dipanaskan api di bawahnya dia, dan dia akan dibakar di atas api itu siang dan malam. Ini orang-orang yang tidak mau sholat. Nasihati anak-anak kita, saudara kita, teman-teman kita, sahabat kita untuk mengerjakan sholat. Berat. Ada satu cerita ketika saya berhaji 2 tahun yang lalu, saya membimbing seorang jamaah. Dan kebetulan saudara sepupunya dari jamaah saya ini wafat ketika beliau berangkat haji bersama saya. Kemudian ketika berada di Mekah, di dalam tanah haram, dia bermimpi bahwa saudaranya ini yang mati ini, dia dibakar di dalam kuburannya. Kemudian bercerita kepada saya. Apa maksud dari cerita itu? Saya tanya, apakah orang itu mengerjakan sholat? Dia mengatakan dia nggak pernah sholat. Apakah dia berhijab? Dia tidak berhijab. Apakah dia beriman kepada Allah? Wallahu a'lam. Ya, dia mengaku dirinya Islam, tapi dia tidak pernah mengerjakan sholat. Mungkin Allah ingin menunjukkan kepada Anda bahwa sebenarnya siksaan orang-orang yang tidak mau sholat adalah dibakar di dalam kuburannya. Ini sangat berat sekali. Ya. Dan yang ketiga adalah yusallitu alaihi fi qabrihi thu'banun ismuhu Judda al-Aqra. Dan Allah akan memberikan peliharaan di dalam kuburan itu kepada mayat itu, yaitu adalah ular yang sangat besar, yang hitam, yang berbisa,
yang bernama Syuja. Adalah ular yang dikhususkan untuk menyiksa orang-orang yang mati di dalam kuburannya. Dia tidak pernah mengerjakan sholat selama hidup. Diberikan peliharaan itu, dan ular itu akan melilitnya. Ya, yusallitu alaih, akan terus melilitnya. Yadribu ala tadi'is salawat wa yastariqu tadzibah bimikdari awqadis salawat. Ular itu akan terus menggigitnya, akan terus menyemburkan, akan mengunyah dagingnya. Sampai kapan? Sampai di hari kiamat. Sebab dia banyak meninggalkan waktu sholat. Dan yang terakhir, wa ammalat itu sibu anda liqa'i rabbih, ketika dia bertemu Allah, ialah fasyiddatul hisab, sangat berat siksaannya. Wasahtur rabbi, dan kemurkaan Allah. Dan yang ketiga, wadukhulin nar idan syaqqatis sama ya'ti malak wa biyadihi silsilatun dzar'uha sab'una dzira'an fayu'alliquha fi unuqih. Ketika Allah membangkitkan dia pertama kali, langit pecah, datang malaikat yang membawa rantai belenggu mengikatnya di tengkuknya sini, kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka bersama rantai-rantai itu. Dan satu mata rantai itu panjangnya adalah 70 hasta. 70 hasta. Dan rantai yang mengikatnya itu sebanyak 70.000 rantai. Dan ditarik oleh malaikat Zabaniyah sebanyak 70.000 malaikat Zabaniyah. Yang kedua, la yang zurullah ilaih, Allah tidak akan memandangnya. Allah tidak akan memandangnya. Enggak dilihat oleh Allah, enggak ditolong oleh Allah, enggak diperhatikan oleh Allah. Padahal di hari kiamat, yang dapat menolong kita hanya Allah. Kita butuh perhatian Allah, butuh pertolongan Allah, butuh lindungan Allah, butuh naungan Allah, butuh surganya Allah. Ya. Dan yang terakhir, la yuzakkihi wa lahu adzabun alim. Allah tidak akan mensucikannya dan Allah memberikannya siksaan yang sangat pedih. Nauzubillah min dzalik, tsumma nauzubillah min dzalik. Inilah akhlak para salafus saleh. Sebagian yang sudah disampaikan, dan insya Allah masih banyak beberapa akhlak-akhlak salafus saleh yang lain, dan insya Allah akan kita sambung di pada pertemuan yang akan datang. Dan insya Allah demikian sedikit penyampaian dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk sesi tanya jawab, insya Allah dibuka sampai pukul, ada waktu 25 menit ke depannya. Namun apabila tidak ada, akan ditutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustadz. Syukron Ustadz atas